Sultan Makbira. Masya Allah, tabarakallah, insan mulia. Yes, 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 Allahu Akbar. Di akhirat beribadah, bertakwa, bersyukur. Sultan Makbira. Masya Allah, tabarakallah, insan mulia. Yes, 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 Allahu Akbar. Pendidikan vokasi jaya selalu menuju sumber daya manusia berbasis industri. Bukanya di Photoshop, bukan di Photoshop. Photoshop file new. Rotasi 90 derajat. Yang gambar mewarnai 01. Begini. Lalu enter. Dimasukkan dulu. Disimpan. Ctrl S. Stop 3. Dan kuas. Nah, karena ini digital, lalu menggunakan mouse, ya, menggunakan mouse. Untuk ini, silakan pilih semua di sini, di toolbox-nya ini, pilih cari history brush tool. Nah, nanti kan dia berubah ya. Nah, itu untuk memilih jenisnya, gitu ya. Nah, ini abaikan saja dulu. Yang fokus kita adalah yang di sebelahnya. Di sana ada tulisan berapa? 13. Kalau yang di bawah ini, ya ini pilihan kuasnya. Kemudian yang di atas yang 13 tadi, itu adalah size-nya. Digesek ke kanan, itu akan makin besar kuasnya. Ya. Makin besar kuasnya. Kemudian yang di sini adalah hardness, ini kelembutannya. Ya, semakin ke kanan dia akan semakin lembut. Gitu ya. Oke. Semua harus selalu ini menggunakan ini ya, memperbesar, memperkecil. Nah, jadi kuasnya ini. Kemudian kita akan memilih warna. Warna apa yang akan kita gunakan untuk mewarnai gas ini kita klik mana, ini akan mencari warna apa yang kita mau, yang di sini ya, yang tinggi ini loh. Nah, yang ini namanya bukan misalkan saya warna merah gitu ya. Kalau ke sini ini semakin muda, semakin putih. Coba diperhatikan yang di sini ada tulisan new-nya. Ini warna yang jadinya itu, ya. Nah, klik aja, warna berubah pasti itu berubah. Akan muncul kan titik-titik seperti di kodal itu. Nah, coba ini digerakkan. Kecilkan misalkan. Coba di coba dibuat penuh sepenuh halamannya. Dua, kemudian filenya dipilih, save, kasih nama aktif Photoshop 2. Coba perhatikan semua, saya ulang. Ini pastikan dulu dipindahkan. Lalu ini kita perbesar. Nah,
Ini Coba kok San. nah, di sini ya, ini pilihannya. Kalau semakin ke kanan, jangan diapa-apain, klik saja, munculkan ini. Yang foto, jangan yang latihan ya. Yang foto pertama, tulisannya foto JPG. Sebelah kiri dulu semua. Sama seperti ini sudah? Ada yang belum? Ya, kita impor lagi file yang tadi kita buat A4 tadi. Latih 02. Latihan Photoshop 2. Kemudian kita letakkan di klik di tengah. Jangan begitu, diklik aja langsung. Yang kok satu, yang satu lagi yang dibukanya. Yang latihan yang tadi ya. Saya kesalahan tadi. Apa masuk? Atau coba diulang buat coba dibuka yang foto ya, latihan foto ya. Bukan yang itu ya. Ijek mati. Ijek mati. Yang buruk. Pindahkan. Nah, pembesar penuh itu. Kira dimasukin sama deh. Ayo sama masuk tadi dah. Kasih kode 2A biar ingat 2A. Nah, biar ingat itunya Cipek. Kayaknya aku masuk di situ deh. Yang di file lagi Photoshop itu kayaknya di situ dan kita buat tadi dengan A4 tadi. Ya. Kenapa A4 hanya 72 dpi? Sementara di sini adalah 300 dpi. Jadi perbedaan dpi itu menyebabkan objeknya ini akan menjadi besar, tetapi coba perhatikan. Ini yang di sini agak blur dibandingkan yang di sini. Lebih tajam yang ini kan daripada yang ini gitu. Kenapa? Karena ini kita memaksakan memperbesar ukuran titiknya. Atau tekan W, huruf W. Kita tekan huruf W akan muncul magic. Nah, lalu kita tinggal klik saja area mana. Misalkan nih ya, misalkan saja nih sirip ikan di sini. Ingat untuk areanya dia harus tertutup. Kalau dia terbuka misalkan seperti ini, maka area ini akan terseleksi. Ya, akan terseleksi. Jadi misalkan ini. Nah, yang di sini saja yang terseleksi gitu. Ekornya ya. Nah, coba perhatikan ini semua. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita membatasi melakukan apapun. Ya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah pilih select di objek sini, tolong dicatat. Kemudian biasanya di sini tulisannya deselect atau Ctrl D. Bintang di bawah sini, ini saya contohkan ya. Yang dipilih yang bintang di bawah sini. Kemudian dikasih warna tadi ya. Nah, kasih warna. Sementara ini tidak di deselect gitu loh, ya. Ini tidak di deselect. Saya mau ngasih warna yang ini, tidak akan bisa. Nih, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena areanya ditutup hanya yang di sini saja. Maka supaya bisa, ini kita hilangkan pilihannya. Caranya adalah select, kemudian deselect atau Ctrl D. Naik dengan cepat, artinya tanpa menggunakan kuas. Maka kita bisa menggunakan yang namanya Paint Bucket Tool. Ya, gambarnya seperti ember mau terbalik di toolbox itu. Perhatikan. Cuma ingat areanya jangan diselect ya. Jadi misalkan saya ambil di sini. Nah, saya pilih. Kemudian saya pilih warnanya apa? Misalkan saja hijau gitu ya. Misal hijau. Maka saya tinggal
klik saja di mana saya mau. Nih misalkan dilingkarkan sini, klik. Sini, klik. 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 Ya. Cuman pastikan yang kena itu adalah areanya. Ya. Ganti warna lagi. Nih, misalkan saya klik di ruang yang terbukanya, saya klik di ruang terbuka, look, semuanya. Di sini ini. Kami siap belajar. Kamis 14 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingin bahagia di akhirat, Beribadah, bertakwa, bersyukur. setelah mira, Masya Allah, tabarakallah, insan mulia. Yes, 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 Allahu Akbar. pendidikan vokasi, Jayalah selalu menuju sumber daya manusia berbasis industri. gambarnya adalah pensil. Kalau di Photoshop, alat untuk ininya adalah kuas. Jadi nanti kita akan menggunakan kuas. Nah, untuk kualitas gambar yang dihasilkan itu tergantung besar kecil kuas dan lembut atau tidaknya goresan kuasnya berarti ya. Oke. Untuk ini kita akan menggunakan Photoshop. Di sini terinstall adalah Photoshop apa? CC ya. Ya. Kalau misalkan versinya di bawah nggak masalah. Kenapa? Sama juga dengan di atas ada menu, di sampingnya ada pilihan-pilihan. Kemudian di sini namanya sama juga sebetulnya toolbox, cuman mungkin penyebutannya agak berbeda. Misalkan kalau di Corel itu pick tool, kalau di sini mob tool. Nah, yang di atas ini. Tapi fungsinya sama, ya. Nah, penting sekali pembelajaran ini dicatat. Kenapa? Karena agak sedikit berbeda pemahamannya mengenai Corel Draw dengan Photoshop. Yang pertama, ya, kalau di Corel kita bisa saja membuat sebuah objek tanpa memperdulikan lembah kerjanya. Tapi kalau di Photoshop itu harus membuat lembah kerja dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi kita misalkan A4 gitu ya, mau kita ganti ke F4, itu akan terjadi perubahan komposisi desain. Oke, caranya Ctrl N, silakan dicatat, File New atau Ctrl N. Maka yang kalau biasa kan unitnya dipilih dulu. Kalau di sini unitnya langsung muncul di sampingnya. Kita mau menggunakan apa? Senti, mili gitu ya, inci. Untuk latihan ini kita gunakan saja A4. Kemudian di sini semuanya pasang 300. Nanti akan saya jelaskan untuk penggunaan DPI-nya. Sudah? Kalau sudah, tinggal oke. Dicatat ya, dicatat biar nggak lupa nanti.
Nah, di sini tidak ada menu untuk portrait atau landscape. Ya. Tidak ada menu untuk portrait atau landscape. Lalu bagaimana kalau kita ingin posisinya di atas menu itu kan ada tulisannya image. Image. Pilih, kemudian pilih image rotation. CW itu putarnya ke kiri. Nah, seperti ini jadinya ya. 90. Yang CW saja itu ke kanan, kalau CCW itu ke kiri putarnya. Iya, di D. File latihan atau file latihan Photoshop? Gus, dikopikan tadi. Latihan Photoshop. Yang mana Pak? Soalnya kodal itu ya. Kita pilih, ini kita klik di sini, kemudian di drag itu klik tahan, kemudian gerakan. Nah, tinggal pindahkan saja ke sini. Ditutup. Sudah? Sudah ditutup lagi yang dimasukkan. Silakan. Kucing, kupu-kupu apa lagi Pak? Huruf. Astaga. Congkak. Oke. Coba semua sekarang konsentrasi itu cara pengelolaan filenya itu sama. Ya. Jadi penggunaan directory, memahami nama file itu penting sekali. Ya. Oke. Open, save, apa segala macam itu tetap sama. Nah, jadi saya minta tolong untuk diperhatikan betul-betul. Tadi kita sudah membuat file namanya apa? Latihan 01. Sekarang ini kan belum tersimpan ya. Maka semua kita simpan dulu. File, save lagi atau Ctrl S. Ya. Save. Nah, ternyata ini belum tersimpan. Ya, lalu supaya ini tersimpan, kita pilih folder di D nama masing-masing. CPEG, ada TIFF, ada PNG, macam-macam. Untuk latihan ini, semua tetap dulu PSD atau Photoshop. Sudah ke folder, kalau sudah ke folder, silahkan di-save. Silahkan ditutup Photoshopnya, di-close. Pilihan bisa di X yang di kanan, pojok kanan. Sudah keluar semua, sudah? Baik. Kalau sudah, silakan buka bukan jangan di situ. Bukanya di sini. File open. File open yang tadi, yang latihan 01 tadi. Harus dipastikan ini ya, saya tidak ingin nanti tiba-tiba bingung kembali lagi ke awal hanya ngurusin masalah. Mana landscape-nya? Udah pulang tadi. Oh iya. Dalam foto. Foto saja, foto. Yang tadi di bahan latihan tadi kan? Import. Diklik saja. Jangan begitu, diklik aja. Diulangi coba. File import. Import kan? Di-import, kemudian di sana. Kenapa saya tidak meminta untuk melakukan seperti itu? Supaya kita tahu file itu seberapa besar. Ya, karena saya ingin mengasih lihat ini perbedaan file di Photoshop dibuat itu jadinya seperti apa. Jadi nanti foto tadi, lalu masukkan lagi foto,
yang tadi digunakan yang namanya latihan 02. Masih jelas ke? Ya. Kemudian yang kedua, itu yang tadi kita lakukan pengeditnya ditutup. Tapi nanti gini ya, berikutnya pekerjaan desain yang dalam bentuk citra image gitu. Supaya nanti kita bisa. Silakan ditutup. Nah. Buat file baru. Filenya tetap saja PSD. Kontrol T. Yang tahu ngasih tahu yang tidak tahu. Oke. Itu kan warnanya aslinya. Yang 0A itu kan. Yang didekatin aja biar lebih detailnya. Tidak usah, ini kamu tidak usah Kasih yuk. Tidak, kan naik berapa yang bawah? Atas lah ya.